Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, Yesus. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya? Nah, untuk tematik kita masih pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan hari ini anak-anak kita masuk pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 4 tentang menyayangi hewan. Nah, anak-anak di subtema 4 ini kita akan belajar pada pembelajaran ke-1, kedua, dan juga ketiga. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 130 sampai halaman 146. Sekali lagi anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 130 sampai halaman 146. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menyayangi hewan dan juga kita akan belajar tentang pecahan. Nah, simak penjelasan Miss Rani ya. Oke anak-anak hebat. Nah, Miss Rani mau tanya, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Wah, semua punya. Nah, hewan apa saja yang kalian pelihara di rumah? Ayam. Wah, ada yang pelihara kucing. Wah, ada juga anjing. Wah, hebat semua. Nah, Maula juga punya hewan peliharaan namanya Bubu. Nah, bagaimana cara Manda merawat Bubu? Mari anak-anak sama-sama kita perhatikan buku tematik halaman 130. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana cara Maula memelihara kucing peliharaannya namanya Bubu. Maula sangat menyayangi Bubu, kucing peliharaannya. Bubu awalnya adalah kucing liar yang ditemukan Maula di pinggir selokan saat usianya masih sekitar 2 bulan. Tubuhnya sangat kurus, bulunya kotor dan tampak tidak sehat. Tampaknya kedinginan dan kelaparan. Karena iba atau merasa kasihan, Maula mengambilnya dan membawanya pulang. Setelah mendapat izin dari ibu, Maula mulai merawat kucing yang baru ditemukannya. Maula memberi nama Bubu. Bubu diberi makanan khusus makanan kucing yang mengandung zat gizi sesuai kebutuhan Bubu. Ada makanan basah, kering, dan juga biskuit khusus kucing kesukaan Bubu. Bubu dibelikan kandang yang di dalamnya ada bak pasir untuk kotoran Bubu agar tidak lembab dan berbau. Tempat makan dan minumnya juga disediakan. Setiap hari, Maula rajin membersihkan kandang Bubu. Seminggu sekali, Maula mengajak Bubu berjalan-jalan di rumput hijau. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kucing suka memuntahkan isi perutnya di rerumputan? Nah, hal itu dilakukan untuk membantunya mengeluarkan bulu-bulu yang tertelan. Kalau bulunya sudah terlihat kotor, Maula segera memandikannya. Maula juga memotong kukunya dengan rutin. Bubu juga dibelikan berbagai mainan khusus kucing. Nah, anak-anak, saat ini usia Bubu sudah 8 bulan. Badannya gemuk dan bulunya halus dan lebat. Bulu ekor Bubu sangat lebat dan panjang-panjang. Bubu sangat suka bermain dengan Maula. Maula sudah jarang menggendongnya karena badan Bubu sudah berat. Bubu tumbuh menjadi kucing yang sehat, lucu, dan menyenangkan. Maula sangat sayang Bubu. Kucing peliharaan adalah makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, perawatan, dan juga tempat hidup yang layak. Oleh karena itu anak-anak, hewan peliharaan harus diperlakukan dengan baik. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana cara merawat hewan peliharaan dengan baik? Nah, coba anak-anak perhatikan di buku tematik 3B halaman 137. Nah, di halaman 137 ada beberapa cara merawat kucing dengan baik. Nah, cara-cara ini bisa juga dilakukan terhadap hewan peliharaan yang lain ya anak-anak. Nah, cara untuk merawat kucing dengan baik yang pertama adalah anak-anak memberi nama panggilan yang lucu dan mudah diingat. Hal ini akan memudahkan kalian untuk memanggilnya
dan kucingmu akan terbiasa mengenal nama panggilannya. Yang kedua adalah membiarkan kucing bermain di area rumah dan tidak mengurungnya seharian di dalam kandang. Yang ketiga adalah sampai usia 2 bulan, kucing hanya menyusu pada induknya. Setelah itu baru bisa diberi makan. Pilihlah makanan yang paling sesuai dengan usia kucing. Dan setelah 1 tahun, bisa diberi makanan untuk kucing dewasa. Yang keempat, menjaga ketersediaan minum selama 24 jam dan tidak boleh terlambat karena bisa mengganggu metabolisme tubuh. Minuman yang diberikan cukup air bersih yang matang ya. Nah, yang kelima adalah memandikannya setidaknya 2 minggu sekali dengan menggunakan sampo yang sesuai. Nah, waktu yang tepat untuk memandikan kucing adalah pada pagi atau siang hari. Yang keenam adalah hampir setiap hari bulu kucing ada yang rontok. Untuk itu anak-anak, untuk memudahkan pelepasan bulu yang rontok, sisirlah bulunya sekurang-kurangnya sekali sehari menggunakan sisir khusus untuk kucing. Yang ketujuh, sediakan kotak pasir yang ukurannya tidak terlalu sempit. Sediakan pula sekop untuk membuang kotoran kucing. Yang kedelapan adalah membawa kucing ke dokter hewan untuk pemberian vaksin dan obat cacing yang bertujuan untuk mencegah kucing terjangkit penyakit yang berbahaya. Dan yang kesembilan adalah memberi vitamin secara teratur. Nah, anak-anak, itulah beberapa cara untuk merawat kucing atau hewan peliharaan dengan baik. Oke anak-anak hebat, sekarang kita lanjut materi kita yaitu tentang pecahan. Nah anak-anak, pecahan adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Nah A ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sekali lagi anak-anak, A disebut pembilang, B ini disebut penyebut. Nah Miss Rani kasih contoh 1 per 2. Nah 1 ini disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Oke anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Miss Rani punya 1 lembar kertas yang utuh ya. Nah, sekarang Miss Rani akan memotong kertas ini dengan ukuran yang sama besar ya. Anak-anak perhatikan di sini. Nah, setelah Miss Rani potong, sekarang sudah jadi berapa bagian? 2 ya. Jadi 1 bagian dari 2 bagian ini disebut 1 per 2. Jadi ini pecahannya 1 per 2 dapat ditulis seperti ini. Lambang bilangan pecahannya 1 per 2 seperti ini ya. 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Nah sekarang kertasnya Miss Rani potong lagi dengan ukuran yang sama besar. Anak-anak perhatikan ya. Nah, sekarang kita hitung sama-sama sudah jadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang sudah jadi 4 bagian. Nah, berarti 1 bagian ini disebut 1 per 4 ya. 1 per 4 ini dapat ditulis seperti ini anak-anak. 1 per 4. Nah, 1 ini disebut pembilang dan 4 ini disebut penyebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, bilangan pecahan itu terdiri dari bilangan yang dibatasi oleh garis lurus ya. Nah, bilangan yang dibatasi, 2 bilangan yang dibatasi oleh garis lurus. Misalnya 1, terus garis lurus, lalu di bawahnya 4 ya. Jadi pecahan itu bilangan yang dibatasi oleh garis lurus. Nah, seperti ini. Oke anak-anak hebat, sekarang anak-anak perhatikan di sini Miss Rani punya 1 gambar persegi. Nah, sekarang Miss Rani garis di tengahnya. Nah, sekarang jadi berapa bagian? 1,
2. Sudah jadi 2 bagian. Yang tadinya 1 bagian yang utuh, sekarang karena misalnya garis di tengah, sekarang sudah jadi 2 bagian. 1, 2. Jadi ini kalau dalam pecahan dapat ditulis 1/2. Ya. Nah sekarang kalau misalnya bagi lagi, garis lagi di tengah sini. Nah sekarang sudah jadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Sudah jadi 4 bagian. Berarti ini pecahannya dapat ditulis 1/4. Ya. Nah sekarang misalnya ada bagian yang misalnya arsir. Nah ini satu bagian yang misalnya arsir. Nah karena ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah karena ada satu bagian yang misalnya arsir, berarti ini pecahannya 1/4. Ya. Nah kalau misalnya yang diarsir ada 2 bagian, nah ini pecahannya 2/4 ya. 2/4. Nah sudah anak-anak. Nah sekarang anak-anak perhatikan lagi. Misalnya tambah kotaknya. Nah sekarang ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang yang diarsir ada 2 bagian ya. Berarti ini pecahannya 2/6. Nah seperti itu ya anak-anak. Nah sekarang kalau misalnya yang diarsir 3 bagian, berarti kalau ditulis dalam bentuk pecahan, pecahannya berapa per berapa? Iya, hebat sekali. Nah pecahannya 3/6. Nah seperti itu ya anak-anak. Nah demikian penjelasan materi kita hari ini. Miss Rani harapkan anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.